بالاسترالي هم مصعد الأول أو Pelatih Irak, Radi Shnaishil, menyoroti transformasi signifikan yang dialami oleh timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Shnaishil menyatakan, Indonesia sekarang berbeda dengan yang dulu. Saya mengamati setiap pertandingan mereka, dan mentalitas tim sangatlah kuat. Mereka telah menunjukkan peningkatan yang istimewa, meskipun merasa optimis menghadapi timnas Indonesia, pelatih Irak juga mengakui tantangan besar yang akan dihadapi oleh skuadnya. Saya optimis dalam pertandingan nanti, tapi saya juga pesimis ketika menghadapi tim Garuda, ujar Shnaishil dengan jujur. Salah satu aspek yang membuatnya waspada adalah keberadaan pemain berbakat Indonesia, seperti Pratama Arhan, yang diakui sebagai eksekutor lemparan ke dalam yang sangat berbahaya. Indonesia memiliki pemain-pemain yang mumpuni, seperti Pratama Arhan, yang dapat menjadi ancaman serius bagi kami. Tambahnya, tidak hanya itu, Shnaishil juga menyoroti peran penting Nathan Ko, pemain tengah Indonesia yang dianggapnya mampu memperindah permainan timnya. Nathan Ko adalah salah satu pemain tengah yang siap memperindah permainan tim Indonesia. Kami harus waspada terhadap kemampuannya dalam mengatur serangan, tanda Shnaishil. Dengan begitu, pertandingan antara Irak dan Indonesia diprediksi akan menjadi ajang yang seru dan penuh tantangan bagi kedua tim. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia pasti menantikan aksi dari dua tim yang berjuang untuk meraih kemenangan. Berita selanjutnya dengan kembalinya Rafael Struijk dalam skuad. Struijk, yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu, diharapkan dapat mengatasi tantangan di lini depan tim Merah Putih. Namun, absennya Kapten Rizky Ridho karena kartu merah menjadi pukulan bagi Indonesia. Untungnya, Sergio Ramosnya Indonesia, Justin Hubner, dipercaya untuk menggantikan peran Ridho sebagai pemimpin lini belakang. Komang Teguh juga dipilih sebagai pengganti Ridho, dengan Muhammad Ferrari melengkapi skema 3 bek Indonesia dalam formasi 3-4-3 melawan Irak, dengan kombinasi pemain yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Timnas U23 Indonesia siap menjalani pertarungan sengit melawan Irak di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pertandingan penting bagi Garuda Muda, karena kemenangan akan memastikan lolos otomatis ke Olimpiade 2024, sementara kekalahan akan mengharuskan mereka melalui babak playoff untuk memperebutkan satu tiket terakhir. Berita selanjutnya, Martin Paes resmi jadi WNI dan siap debut bersama Timnas Indonesia, pada Senin, 30 April 2024. Kabar gembira datang bagi sepak bola Indonesia dengan resminya Martin Paes menjadi warga negara Indonesia, WNI. Penjaga gawang FC Dallas ini telah menjalani sumpah kewarganegaraan, menandai langkah penting menuju potensi debutnya bersama Timnas Indonesia. Meskipun langkah ini memberikan optimisme baru bagi Timnas Indonesia, masih ada perdebatan seputar status Paes karena pengalamannya sebelumnya membela Timnas U21 Belanda. Untuk memastikan kelayakan dan keabsahannya sebagai bagian dari Timnas Indonesia, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, harus segera menuntaskan semua persyaratan yang diperlukan dalam waktu sebulan. Agenda terdekat Timnas Indonesia adalah menghadapi dua pertandingan terakhir di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berhadapan dengan Irak dan Filipina pada bulan Juni 2024. Pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia, dan kehadiran Martin Paes diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan untuk meraih hasil positif. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong tetap optimis. Meski Timnas U23 Indonesia alami kekalahan dari Uzbekistan. Shin Tae-yong tetap optimis, meski Timnas U23 Indonesia alami kekalahan dari Uzbekistan. Doha, 30 April 2024. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa kekalahan timnya dari Uzbekistan bukanlah akhir dari perjalanan mereka menuju Olimpiade 2024. Meskipun Garuda Muda harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 0-2 dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong tetap yakin bahwa impian untuk berlaga di Olimpiade masih bisa terwujud. Meski Uzbekistan mendominasi pertandingan dengan menciptakan 28 peluang berbanding dengan hanya 4 peluang dari Timnas U23 Indonesia, kekalahan ini tidak membuat Shin Tae-yong dan timnya patah semangat. Meskipun gol dari Husain Nurchaev dan gol bunuh diri dari Pratama Arhan memastikan kemenangan untuk Uzbekistan,
Shin Tae-yong fokus pada langkah berikutnya. Timnas U23 Indonesia masih memiliki satu kesempatan lagi melalui jalur Piala Asia U23 2024 untuk mencapai impian mereka. Mereka akan berhadapan dengan Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada tanggal 2 Mei 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Kemenangan atas Irak akan membawa mereka melangkah ke putaran final Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 56 tahun terakhir. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Shin Tae-yong menekankan pentingnya bagi para pemain untuk bangkit dan fokus pada pertandingan melawan Irak. Dengan keyakinan yang kuat, Shin Tae-yong menyatakan bahwa dirinya dan para pemain yakin akan meraih tiket menuju panggung Olimpiade. Meskipun para pemain mungkin lelah secara fisik dan mental setelah pertandingan yang intensif, Shin Tae-yong memastikan bahwa mereka akan mendapatkan istirahat yang cukup dan persiapan yang baik untuk menghadapi laga penting berikutnya. Dengan 2 laga tersisa untuk mencapai tujuan mereka, Timnas U23 Indonesia siap untuk memberikan yang terbaik dan mengejar mimpi mereka di Olimpiade 2024.